Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum? Khairin walhamdulillah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala masih, dan kita berharap terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk terus menimba ilmunya, ya. Terus belajar, berjuang untuk ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebaik-baik para nabi, guru terbaik, orang tua terbaik, bahkan beliau termasuk orang nomor satu, itu terbaik alal itlaq, ya, alal itlaq, diakui oleh orang-orang kafir lebih umat Islam, ya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jaid, fi hadhihi lailah, pada malam ini kita insyaallah akan lanjut apa yang sudah kita mulai. Yaitu apa? Kita belajar apa malam ini? Insyaallah tentang akidah, ya. Tentang akidah. Judul bukunya, yang sudah beli bukunya, ambillah akidahmu, ya. Ambillah akidahnya katanya. Ambillah akidahmu. Jaid, kemarin alhamdulillah kita sudah sampai membahas tentang rukun iman, ya. Alhamdulillah kita sudah selesai rukun Islam dan rukun iman, dan insyaallah malah belum selesai rukun iman. Oh, insyaallah lama juga ya pembahasan tentang rukun iman, ya. Oke, Jaid, kemarin kita sudah sampai ke poin yang kelima, ya. Yang terakhir berarti sekarang, ya. Oh, yang sekarang itu mulai dari yang 5, rukun iman yang kelima. Masya Allah, Zahra yang luar biasa, ya. Oke, Jaid, kemarin alhamdulillah kita sudah sampai ke rukun iman yang keempat, ya, iman kepada Rasul. Yang sekarang insyaallah kita akan membahas dua rukun iman. Yang pertama, yang kelima dan yang keenam, yaitu iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir baik dan yang buruk, ya. Apa itu iman kepada hari akhir? Mu'alif mengatakan di sini, yaitu hari kiamat, ya. Hari kiamat. Bermakna apa? Artinya bahwa kehidupan ini ada titik akhirnya. Berarti semua kita itu, kalau kita sudah beriman kepada hari akhir, kita harus yakin suatu saat nanti akan terjadi hari ini. Akan terjadi hari ini, adalah kehidupan, ya. Harus beriman. Kalaupun kita ketemu dengan hari itu, kita berharap dalam keadaan Islam, ya. Dan itu pasti akan terjadi. Itu akan dibangkitkan hari yang baru, kehidupan yang baru, yaitu kehidupan akhirat, ya. Yaitu hari kiamat, ketika semua umat manusia akan dikumpulkan untuk dihisab. Berarti tahu yaumul hisab? Yaumul hisab itu mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, selama masa hidup kita itu akan dihisab. Sekecil apapun, sampai kita duduk sekarang ini,
Yang perhatikan, yang nggak perhatikan, yang serius, nggak serius, yang datangnya hanya ingin dipuji karena datang, semuanya akan dihisap. Kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, kenapa kamu perhatikan yang lain, itu semua akan dihisap. Semuanya kedipan mata. Suara ini itu perhatikan, antum nggak ikhlas ke sini, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaki kita nanti tidak akan pindah dari tempatnya sebelum akan ditanya semuanya. Tidak akan pindah. Misalnya antum nanti kalau sudah meninggal, kita itu nggak bisa bergerak kecuali ditanya itu. Antum ngapain selama hidup dunia? Dan betapa mulianya ketika kita itu memang sibuk untuk beribadah, apalagi menuntut ilmu. Antum duduk sekarang ikhwani wa akhwati, duduk sekarang itu mendengarkan ilmu agama, kita sambil belajar sekarang, itu sudah tercatat lebih baik daripada antum kalau lihat orang sholat malam ya. Misalnya dari anggaplah dari Isya, dia udah standby di sini, niat Quran, sholat malam, pokoknya sholat sampai semalam suntuk, nggak pernah berhenti, nangis lagi sholatnya saking khusyuknya, nangis sampai subuh. Itu lebih baik antum duduk sekarang. Duduk antum sekarang itu lebih baik. Semuanya berzikir buat kita, sampai berbui di lautan. Tahu bui di lautan sekarang, yang jauh dari kita sekarang, itu berzikir buat penuntut ilmu. Makanya setiap kajian antum datang ke kajian, niatkan lillahi ta'ala ya. Benar-benar saya ini pergi, harus saya ambil itu sesuatu dari kajian itu. Itu harus diniatkan. Periksa hati kita ya. Itu yaumul hisab, bayangin coba nanti ketika datang yaumul hisab, kita orang-orang itu beda-beda di yaumul hisab itu. Kadang orang setelah dihisab ini dikasihlah bukunya, tangan kiri, tangan kanan, dari belakang, dari depan. Bayangin coba ketika kita, betapa bahagianya ketika kita mengambil buku kita dengan tangan kita ya, dan disuruhlah kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betapa buruknya nasib kita suatu saat nanti kita itu malah minta, ya Allah kasih saya 1 menit untuk balik ke dunia hanya untuk melakukan amal baik. 1 menit aja ya Allah, bukan satu detik ya Allah, 1 detik minta untuk melakukan amal baik. Balik ke dunia berarti melakukan amal baik itu sedetik apapun. Ada kesempatan melakukan amal baik. Apa itu? Ya zikir, mengingat Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Itu 1 detik saja. Itu luar biasanya ya. Makanya orang-orang beruntunglah orang-orang yang hidupnya ini lidahnya itu basah dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Bahkan dalam riwayat itu ada sahabat itu mereka itu tidak melangkahkan 1 langkah itu kecuali mereka itu yakin bahwa mereka itu lagi mengingat Allah. Itu luar biasanya mereka. Ini yaumul hisab coba kita bayangin. Dan iman, kalau kita sudah mengatakan iman hari kiamat itu pasti terjadi. Yaumul hisab itu pasti akan ada. Kalau kita nggak beriman, kita bukan orang mukmin, bukan orang Islam dan orang yang beriman ya. Itu wajib. Rukun itu sudah anak kasih tahu kemarin. Rukun itu kalau sudah nggak ada berarti itu batal. Rukun sholat ditinggalkan salah satunya berarti sholatnya nggak sah. Sholatnya udah batal, nggak usah lanjutin sholatnya. Paham? Yang selanjutnya yang terakhir takdir baik. Kita harus beriman kepada takdir baik dan buruk. Nah, orang kalau sudah begini itu bisa dibilang wali lah ya. Makanya orang mukmin itu semua keadaannya itu baik. Kalau mereka ditimpa musibah, idza asabathum kalau mereka ditimpa oleh kenikmatan, idza asabathum sarra syakara. Kalau dikasih nikmat, mereka itu bersyukur, selalu bersyukur. Dikasih kesempatan, kesehatan, setiap hari bersyukur, mengatakan alhamdulillah. Buka hidupnya itu setiap bangun tidur mereka baca doa, terus berdiri salat subuh. Itu tanda kita syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mereka ditimpa musibah bukan ngeluh, enggak. Apa yang mereka? Idza asabathum syarra apa? Sabaru. Itulah orang mukmin. Jadi kita tuh periksa diri kita nih. Ketika kita diuji dikit. Contohnya dimarahin sama ustadznya, dimarahin sama ustazahnya, langsung ustadz yang paling jelek sudah itu. Itu ustadz yang paling buruk sudah itu. Itu ustazah, ya Allah, baru sedikit langsung salah. Itu ujian penuntut ilmu. Dan orang penuntut ilmu itu harus sabar dengan kekerasan guru. Kalau kita belum bisa sabar dengan itu, antum mau nuntut ilmu kayak gimana lagi? Makanya banyak zaman sekarang ini, dan anehnya guru itu yang mendidik dia huruf A,
Justru orang tuanya ketika sedikit dicubit sama gurunya, anaknya nih, di sedikit lah, dipukul dikit, pukulan tarbiyah, itu malah dibilang apa? Kekerasan. Na'udzubillahi min dzalik. Gurunya mendidik, dia salah dihukum, dibilang kekerasan. Bahkan sampai dilapor, sampai pernah nonton itu videonya kok viral sampai segitunya. Orang tua malah menyalahkan gurunya. Itu anehnya zaman sekarang ya. Itu udah dekat nih hari kiamat nih. Padahal kalau kita mau dapat ilmu, salah satunya kita penuntut ilmu itu tahu garing. Bahasanya kita itu garing. Kegaringan guru itu sabar. Jangan antum mulu ya Allah guru ini ya Allah enggak pokoknya saya enggak pernah senang sama dia. Naudzubillahi min dzalik. Ya, naudzubillahi min dzalik ya. Makanya ada apapun misalnya kalau antum di sini, kalau kita di sini dalam menuntut ilmu itu ada hal-hal yang itu kelihatan tantangan, apalagi dari guru kita, jangan sampai kita bersikap tidak sopan. Itu enggak boleh. Nanti enggak akan berkah. Ilmu itu sebanyak apapun ilmu antum dapat, udah hafal. Yang hafal bahasa Arab udah, saya sudah mungkin semua baina daik saya hafal. Sombong lagi. Kalau dia tidak menghargai gurunya, tidak menghormati gurunya, baina daik dia hafal, baina daiknya cuma 2 dia hafal 3, itu enggak ada nilainya sama sekali. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, takbir baik dan takbir buruk, yaitu menerima semua ketentuan Allah. Apapun yang Allah tentukan buat kita itu baik. Ya, baik ya. Dan pada saat yang sama kita harus melakukan tindakan ikhtiar. Ya enggak boleh juga kayak gini. Pokoknya takdir saya itu sudah tercatat itu. Nanti besok mungkin saya akan ngambil punya teman, memang saya kayak gini. Misalnya tiba-tiba pulang ini antum pakai sandal teman tanpa merasa bersalah. Memang saya itu ditakdirkan oleh Allah untuk pakai sandal kamu, kenapa kamu marah? Saya akan beriman kepada takdirnya Allah. Itu salah. Allah juga kasih apa? Ikhtiar. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang baik, ini yang buruk. Itu sudah dikasih, diilhamkan ke jiwa kita. Jangan sampai Ustaz Amri tadi kajiannya iman kepada takdir, bahwa baik buruk kita itu harus beriman. Yakini iman itu harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Saya nggak sengaja, ini memang takdir. Enggak, ya. Bukan kayak gitu. Dikasih juga ikhtiar ya. Kita harus melakukan tindakan ikhtiar yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Apa sih tujuan kita? Kita akan bahas setelah ini ya. Tujuan hidup ini apa sih? Tujuan hidup untuk mati. ya, tujuan hidup untuk mati. Kita nanti akan membahas ini ya. Paham takdir? Dan nanti kita nggak terlalu jauh untuk membahas masalah takdir ini. Intinya semua yang Allah takdirkan buat kita, baik itu yang baik atau yang buruk, yakinlah bahwa kita sebagai seorang mukmin itu semuanya baik. Orang kalau sudah gitu derajatnya itu insya Allah semua nggak ada. Pokoknya hidupnya itu insya Allah tenang, aman, sejahtera, senyum, nggak ada muka udah kayak kelit hutang gitu, nggak ya, nggak insya Allah yakin bahwa bersama Allah itu semuanya bisa ya. Paham di sini? Abang Rama paham? Oke, kenapa Bang Rama kelihatannya kurang bahagia malam ini? Jangan galau ya, bersama Allah nggak boleh galau ya. Oke, Zaid, itu rukun iman ya. Nah, kalau terlalu panjang nanti satu rukun nanti kita terlalu lebar kemana-mana. Itu rukun imannya. Oke, insyaallah kita akan masuk ke bab baru. Dan itu sebenarnya sekarang yaitu ya, hak apa sih hak Allah? Hak Allah untuk Halimah, hak Allah atas Halimah dan yang lain, hak Allah atas Bang Adit. Apa sih yang harus dilakukan sama kita ini sebagai seorang hamba kepada Allah Sang Khalik? Dan itu harus ditahu. Jangan sampai kita hidup ini yang penting pagi makan di bude, masuk kelas, kita itu nggak tahu sama sekali apa sih hak kita. Antum datang ke sini nih, masuk pintu gerbang AKS ada hak yang harus antum, ada kewajiban yang harus antum tunaikan. Hak orang tua, hak orang-orang yang menunggu antum, hak orang-orang yang membutuhkan antum, dan apa kewajiban kalian atas mereka, untuk mereka ya.
Paham semua di sini? Dan sekarang kita yang paling inti yang kita harus bahas ini apa? Haknya Allah yang menciptakan kita ini. Sehingga antum sudah segede ini ya. Udah sebesar ini, apakah kita nggak ada di sini yang belum balik? Apakah kita sudah paham betul apa sih hak kita? Hak Allah atas kita. Nah, mari kita mulai dari bab ini, mualifnya datang dengan cara bertanya dan menjawab ya, tanya jawab. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Nah, itu langsung dijawab tadi ya. Untuk apa ya? Kita ini hidup di dunia ini. Allah ciptakan kamu sekarang. Soalnya kita ini keluar dari rahim ibu itu setelah berjuang ya. Setelah berjuang, dan kitalah yang berhasil di situ. Untuk keluar dari udah gesek-gesekan ini, ya saya masuk mundur, masuklah kamu. Yang lainnya kalah, mati. Itu setelah berjuang ya. Nah, setelah kita keluar di muka bumi ini dan besar kayak gini, udah balik semua dan taklif syari'i ya, udah harus kita kerjakan. Apa sih kita harus paham betul apa hak kita. Sebelum terlalu udah umur 30 baru tahu, oh ternyata saya selama ini harus kayak gini ya. Kalau nggak kayak gini, waduh udah terlanjur. Jangan sampai. Apa jawabannya? Dia menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Harus garis bawah ya. Nggak cukup hanya beribadah ya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, paham sini? Berarti tujuannya itu Allah ciptakan kita itu untuk beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan syariat. Allah suruh ibadah, Allah kasih jalan. Makanya Allah utus Rasul. Allah turunkan Al-Qur'an. Ya, dan tidak boleh ya, pada saat kita beribadah itu ada aturan-aturannya, dan tidak, yang paling besar tidak boleh menyekutukan Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, tunduk kepadaku ini. Ya, dan ibadah itu ada tata caranya. Jangankan ibadah kepada Allah, antum masuk AKS saja, antum nggak sesuai dengan aturan AKS, itu nggak diperbolehkan, dihukumlah di ini di itu. Itu cuma aturan AKS yang cuma dibikin sama kita. Contoh kecil nih ya, contoh kecil. Makanya harus betul-betul kita pahami. Dulu pas kita wisuda di Arwayah dulu, ini contoh kecil. Arwayah itu di milik orang sana ya. Dulu donaturnya 100% dari Arab. Kita dulu masuknya gratis 100%. Nah, pada saat anak masih ingat wisuda D2 itu bertepatan dengan wisuda S1 angkatan pertama. Nah, pada saat wisuda itu anak masih ingat, itu panitianya ustadz kita, dan beliau bikin desain desain wisuda itu, panggungnya itu warnanya masukan mereka, pokoknya warna sesuai ustadz itu, karena beliau ketua panitia dan semuanya. Nah, ketika disurvei, datanglah dari pihak Arab, datang nih, kalau nggak salah dulu warnanya hijau, itu warna dasarnya, atau warnanya kuning, warna dasarnya, warna emas-emasan gitu, bukan kuning kinclong gitu, enggak ya. Bagus, kita lihat itu bagus itu ya, yang pertama itu. Pas datang yang dari Arab itu, setelah capeknya Ustaz sudah berkreasi, Ustaz sudah pokoknya mengeluarkan pikirannya gimana itu menjadi indah gitu untuk wisuda. Pas datang orang yang punya, langsung suruh rubah 100%. Coba bayangin, apa yang bisa dilakukan? Nggak ada yang bisa dilakukan, langsung rubah. Itu aturan manusia. Itu cuman ya bahasa orang antara derajat sesama manusia. Nggak bisa, tapi bukan tapi. Nggak ada istilah itu, tolerin, nggak ada. Udah laku sesuai tuntunan mereka, sesuai anjuran, sesuai yang disuruh sama mereka, titik. Makanya dalam beribadah itu nggak ada istilah kayak gini, Ustadz
Kan ini kayaknya baik, Ustaz. Enggak ada istilah kayaknya baik. Itu ibadah. Ibadah itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau meninggal itu meninggalkan bahwa agama kita dalam cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah nggak boleh ditambah lagi. Udah ini stop. Kalau mau lakukan ini sesuatu, semuanya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semua dijelaskan caranya. Mulai antum bangun tidur, sampai tidur lagi, tidur bangun tidur, sampai antum mau meninggal, itu sudah ada semuanya. Kenapa kita harus sibuk dengan cara yang lain? Terus gaya kita lagi. Oh ini kan baik ini. Nggak boleh kita itu dalam ibadah ya. Dalam hal ibadah jangan sok tahu. Itu bahasanya ya. Kalau dalam hal ibadah itu kita memang harus ada tuntunan. Kalau dunia, kata Rasulullah, udah kamu lebih tahu tentang dunia kamu. Bisa dipahami di sini? Oke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibad. Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih ya. Haknya Allah atas hamba-hambanya, hendaklah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, harus garis bawah, kasih tanda merah ya. Beribadah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu atau fi ma'anahu, man asyraka ma'iya ghairi. Barang siapa yang bersekutu atau menyekutukan saya, yang ada tandingan nih selain saya ini, mereka menyamakan saya dengan sesuatu apapun, taraktuhu ma'a syirkihi. Allah akan tinggalkan kamu sama apa yang kamu sekutukan itu. Antum kalau ditinggalkan nggak usah banyak dah, 1 detik, bukan 1 detik, sekejap aja. Apa yang lebih kecil daripada durasi waktu itu, ya kan? Allah tinggalkan kamu, udah kamu nggak akan bisa hidup. Nggak ada manusia pun, makhluk apapun yang tidak bergantung ke Allah Subhanahu Wa Taala sekecil apapun, nggak ada yang bisa bertahan. Terus kamu menyekutukan Allah dan Allah larang 100% gak ada lagi ya. Makanya kita baca di surat Al-Ikhlas itu apa? Qul, tetapkan, udah katakan wallahu ahad. Allah itu satu esa ya. Allahu as-samad. Allah itu tempat kita bergantung. Kamu mau butuh apa, udah ada itu semuanya. Udah Allah ciptakan desain di dunia ini dengan desain yang indah. Apapun yang kamu butuhkan itu sudah Allah ciptakan, Allah adakan di atas muka bumi ini. Allah tempat bergantung. Makanya ada dalam riwayat itu sahabat dulu itu putus sandalnya aja udah minta gantinya sama Allah. Antum kebayang nggak putus sandal terus mintanya sama Allah coba. Saking mereka itu bergantung, lebih mengutamakan Allah. Kalau kita ini langsung nelpon, Bu, ini uang jajan ini kurang terus ini, langsung gitu. Ada anak-anak itu yang saking lucunya, masya Allah ya, masya Allah, luar biasa. Kita ini nelpon ibunya itu bukan tanya kabar, langsung enggak, langsung transfer, Bu. Ya Allah, tanya dulu assalamualaikum, gimana kabar Bu? Paling enggak gitu kan? Paling enggak dirayu lah ibunya dulu, biar jajannya ditambah mungkin. Ini langsung, Bu, kirim Bu. Ini lagi ada HP nih, mau isi kotak. Harus tanya dulu kabar orang tua, itu paling enggak ya, itu adabnya ya. Mereka sahabat dulu enggak garam aja diminta ke Allah, putus sandalnya minta gantinya ke Allah. Luar biasa. Allahus samad, lam yalid walam yulad. Allah itu lam yalid, tidak beranak. Berarti enggak boleh untuk sekutukan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada lagi apa anak Tuhan lah, anak ini enggak ada itu ya. Itu ada tri apa lagi gitu kan? Nggak ada ya, nggak ada. Allah itu cuma satu. Jangankan walillahil mathalul a'la, mudir AKS saja, bukan mudir AKS kisim bagian kisimnya, mudir ya paling tinggi lah, nggak apa-apa mudir. 2 aja orang itu nggak mungkin bisa berjalan. Ini mengatakan A, dia mengatakan B, ya nggak bisa jalan. Mau ke barat katanya anak-anak hari Minggu harus cover day. Kata mudirin, nggak boleh, haram keluar.
Gimana bisa keluar? Enggak mungkin, ya. Anak-anak butuh refreshing, enggak butuh refreshing. Refreshing mereka cuma Quran aja. Ngapain dikasih HP? Nah, itu enggak. Bayangin coba manusia aja ikhwan. Enggak boleh ada dua kalau pemimpin. Apalagi tentang yang mengurus semua alam ini. Bayangin coba kalau ada tiga yang dia mengatakan, oh di Sumatera ini harus turun hujan. Katanya enggak, mereka bermaksiat. Di Bima itu mau mati itulah rakyatnya. Apa urusan kamu? Ini di wilayah saya enggak ada istilah kayak gitu. Enggak ada. Jadi makanya Qul huwallahu ahad, ya. Walam yakul lahu kufuwan. Tidak. Allah itu tidak butuh, ya. Kufu, yakni enggak butuh sama siapapun, ya. Enggak butuh sama siapapun. Apalagi kalau kita jadikan Allah itu ada tandingannya. Makanya dosa yang paling besar itu enggak bisa diampuni, ikhwan dan akhwat. Dan ini yang harus kita hati-hati. Dan kadang ada adat orang tua atau adat kita yang masih kita tidak sadari bahwa itu tuh menyekutukan Allah secara tidak langsung. Contohnya, ya, contoh kecil aja. Anak dulu sebelum kesini, anak dulu dapat ada sepupu saya yang meyakini cincinnya itu menjaganya. Cincin, batu aki itu batu. Cincin di sini. Terus besar lagi cincinnya, katanya. Saya kemana-mana itu kalau nggak pakai ini saya ragu keluar itu. Ya Allah, anak bilang. Saya itu pulang dari pondok, ketemu lah sama sepupu. Terus dia bilang, ini cincin luar biasa nih. Saya ini kalau keluar nggak bawa cincin ini langsung balik lagi sini. Harus biar aman bawa cincin ini. Itu secara tidak langsung dia bergantung kepada selain Allah. Jadi langsung ke syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Bisa dipahami? Nah, semua yang ke sana coba kita evaluasi baik dan pernah, ya, terjadi di kalangan anak juga pernah menghadapi sendiri, ya. Ada memang adat-adat yang sampai menyeleweng setelah kita masuk pondok, pulang ke rumah itu kalau masih SMP, masih SMA memang agak sulit menghadapi orang tua. Adat yang lama kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita pelajari, itu sulit. Tapi kita itu harus berjuang. Harus berjuang, ya. Harus berjuang gimana kita harus cari cara, gimana sedikit demi sedikit kita itu masuk pikiran mereka. Oh iya, masuk akal juga, ya. Anda memang adat-adat mereka itu mulai panen adalah ini harus wajib. Ya Allah, bismillah, jadilah. Pernah dulu itu ini terjadi sama orang tua anak sendiri. Kalau mau panen ada aja yang dilakukan aneh-aneh dah. Harus dibikin inilah, itulah, digalilah tanahnya, simpan di situ telur, apalagi semua rokok, semuanya di situ semua. Karena buat apa ini? Nanti ini biar untungnya, biar kita panennya ini banyak hasilnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita udah potong aja ini. Sekarang itu mulai dengan bismillah, hasilnya juga kadang lebih berkah dari itu. Kita mulai dengan nama Allah, ngapain? Harus ini, repot lagi itu. Ya Karim, ya Allah, ya Karim. Ngapain ini? Tidak. Kalau enggak ada ngapain capek-capek, ya. Apalagi itu harus ada diyakini lagi. Ya Allah, yakin. Harus ikatnya bentuknya kayak gitu. Diyakini harus 3 aja, 3 bagian gitu diikatnya. Ngapain? Itu enggak ada manfaatnya sama sekali, ya. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Pertanyaan yang kedua, apa sih ibadah itu? Kan kita itu tujuannya apa? Untuk beribadah. Dan kita harus tahu apa sih ibadah itu. Nah, ini jawabannya. Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa, salat, menyembelih kurban dan lain-lain. Banyak. Semua yang dicintai oleh Allah itu ibadah. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 162? Qul, katakanlah Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, dan ibadahku termasuk menyembelih kurban dan lain-lain, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbal alamin, Rabb semesta alam. Udah semua ibadah itu enggak usah, ya.
Ya ikhwani wa akhwati. Ini sedikit kisah yang kita lihat kadang ini terjadi dan banyak terjadi ya, banyak. Dan kita hadapin juga. Apalagi kita yang hidup di daerah Jawa ini banyak ya, banyak Indonesia umumnya. Di kampung anak itu luar biasa ya. Ada memang mereka itu anak lihat ya istilahnya itu hampir dilakukan dan kayak wajib gitu. Contoh kecil itu dalam ziarah kubur. Boleh nggak kita menziarahi kubur? Boleh dan disyariatkan. Ziarah kubur itu boleh dan disyariatkan. Nah, yang nggak boleh itu bukan ziarahnya. Tapi memang ada istiadat, ada yang dilakukan dalam ziarah yang tidak diperbolehkan. Bukan ziarah kuburnya yang tidak diperbolehkan, tetapi apa? Hal yang kita lakukan ketika ziarah ke kubur itu. Banyak hal-hal yang dibilang aneh gitu. Sampai ada yang meyakini, nah ini kuburan ini luar biasa nih. Ini kuburan bukan kuburan biasa ini mah, kuburan walinya Allah Subhanahu wa taala. Kadang ambil itu apa tanahnya? Tabaruk dari tanahnya ada sudah dijadikan obat sampai segitunya. Kubur ini gara-gara ini kuburan para wali atau kuburan orang-orang soleh itu diambil sampai diambil tanahnya. Itu luar biasa. Mana kuburan yang lebih baik dari semua kuburan di dunia ini? Kuburan yang paling baik, yang paling mulia kuburan siapa? Kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dikubur di mana? Di mana kuburan Rasulullah? Di dalam rumahnya. Di sampai di kamarnya. Kuburan Rasulullah itu di kamar Aisyah. Karena para nabi dan para anbiya itu dikubur di mana mereka meninggal. Dan Rasulullah pas meninggal di pangkuan Aisyah itu dikuburkan di kamarnya. Dan tidak satu pun Aisyah itu hidupnya itu sampai Rasulullah meninggal. Itu sampai zaman Ali dan Muawiyah Aisyah masih hidup. Dan tidak ada satu riwayat pun Aisyah mengatakan kepada sahabatnya, wahai para sahabat, udah datangi kuburan Nabi yang terbaik, Nabi kalian cinta kepada Rasulullah, kalian sayang kepada Rasulullah, kalian beriman, taat tunduk kepada Rasulullah. Ini kuburannya ambil. Siapa yang sakit ini sini, yang sakit kepala, yang sakit ini ambil kuburannya ke kepalanya. Tidak ada sama sekali. Apa yang dilakukan? Ya datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW, ucapin salam, doakan kepada orang-orang soleh, kepada kuburan siapapun, datang salam sesuai anjuran Rasulullah dan doakan. Duduk nggak apa-apa, duduk seharian di situ, berdoa untuk mereka. Nggak ada yang salah. Duduk antum, pokoknya berdoa ya Allah untuk mereka, doa, nggak apa-apa. Tapi yang salah itu kadang diyakini gara-gara itu kuburan para wali, gara-gara itu kuburan orang-orang soleh. Yang anehnya sampai di situ itu apa? Tabaruk. Itu yang nggak boleh. Tahu tabaruk? Kayak mengambil berkah, meyakini ini tanaman ini dari kuburan wali tadi saya bawa. Pokoknya ini setiap tanaman ini tinggi tumbuh besar, kehidupan saya insya Allah akan tumbuh besar. Naudzubillahi min dzalik. Bisa dipahami di sini? Bukan itu yang salah. Itu makanya kalaupun dinukilkan, kalaupun ada dari sahabat, itu bayangin, itu sahabat yang paling pertama dan pasti dikuduskan. Dan yang pertama kali dikuduskan apa? Ya kuburan Rasulullah. Bisa dipahami sampai sini? Cari, kalaupun ada di situ, cari dalilnya dan lakukan. Ibadah titik, ibadah apapun ibadah itu apa? Al aslu fil ibadah haram. Asalnya dalam melakukan suatu ibadah itu haram. Paham? Illa idza dalla dalilun alaih. Kecuali ketika ada dalil. Titik. Kalau ada dalil yang menyuruh untuk melakukan itu baru. Kalau masalah ibadah, kita tutup dengan perkataan ini. Kalau masalah ibadah, udah nggak usah sok tahu. Kalau masalah ibadah, apa yang harus kita lakukan? Udah ada tuntunan Rasulullah, ada Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengirim Rasul, Allah Subhanahu wa taala mengirim udah para dai ini, para ustadz, para asatidzah, para kiai, itu semua adalah warasatul anbiya, pewaris para
para nabi. Kita tanya ke mereka, gimana ini ustadz, gimana ini kiai, gimana ini habaib, gimana, semuanya kita tanya. Apapun masalah ibadah, nggak boleh kita, nah ini kayaknya baik, ini kayaknya nggak ada yang salah, ini nggak ada. Bukan nggak ada yang salah, tetapi nggak ada tuntunan, titik. Bukan nggak ada yang salah, tapi kalau nggak ada tuntunan Rasulullah, kalau lebih baik antum itu akan dihisab, lakukan yang antum tahu. Kalau nggak tahu, tanya. Jangan asal-asal bikin masalah ibadah, titik. Bisa dipahami? Oke, dan itu berbahaya. Antum amalnya ya Allah setiap hari yang ngelakuin itu seakan-akan antum orang paling soleh, melihat dirinya udah paling keren lah, udah melakukan seakan-akan bertakarub ke Allah Subhanahu Wa Taala. Pas nanti di hari kiamat di hadapan Allah, antum pertama kali dilempar ke neraka. Bayangin coba, udah merasa paling keren, udah surga yang menantinya, dia harap kayak gitu. Tetapi ternyata pas kita datang itu baca surat Al-Kahfi ayat terakhir, baca artinya. Setiap malam Jumat kita baca. Ngira ini udah paling keren dah, udah insya Allah saya masuk surga. Saking sombongnya, enggak pernah. Tapi gara-gara ini bukan orang yang melakukan maksiat ya di mata umum, tapi dia yang sering kelihatan itu kayak seakan-akan orang soleh, di mana pakai topi, di mana pakai sarung, di mana tapi dia karena salah melakukan suatu ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak sesuai dengan syariat yang Allah turunkan, pertama kali dilempar ke neraka. Terus dia bingung, apa yang bisa dilakukan? Mau apa? Allah sudah turunkan ini Al-Quran, ini sunnah. Kalau nggak mau sesat ya ikut ini, kalau nggak udah terserah kamu, udah neraka. Apa yang bisa kita lakukan saat itu? Mau minta ya Allah, mohon maaf ya Allah, mohon maaf dari mana? Udah ke neraka. Enggak ada istilah itu. Kalau sudah kita meninggal dunia, udah enggak ada lagi. Hada ma'asatin uqatimalakum. Kalau ada pertanyaan ditulis aja dulu. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang di hari Jumat malam insyaallah. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.